Bersetting pada musim dingin di sebuah desa yang bernama Soji. Sekolah di desa tersebut kedatangan seorang siswa baru pindahan dari kota Seoul bernama Yonso. Di awal film kita sudah diperlihatkan bahwa Yonso memiliki masalah dengan psikologisnya. Dia bahkan sering mendengar suara-suara aneh yang mendengung di telinganya. Kepindahannya dari sekolah lama tak lain adalah karena suatu masalah yang nantinya akan dijelaskan seiring berjalannya durasi film. Di dalam perjalanan menuju ke sekolah baru bersama orang tuanya, mobilnya sempat berhenti. Di sana dia melihat seorang gadis cantik yang sedang asik bermain ice skating sendirian di sebuah danau yang beku. Yonso pun jatuh cinta pada pandangan pertama dengan gadis yang bernama Haewon itu. Sebelum kita eksekusi alur cerita film Korea yang berjudul Still Cold Winter ini, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Saat tiba hari pertama masuk sekolah, guru menyuruhnya untuk memperkenalkan diri kepada murid-murid lainnya. Di sini dia baru tahu bahwa Haewon juga ternyata adalah murid di sekolah itu, yang kebetulan sekelas dengannya. 저 촌동 옆에 가 앉아라. Di depan bangku Yonso ada seorang siswi bernama Jion, yang kelihatannya naksir dengannya. Setelah jam sekolah selesai, di dalam perjalanan pulang, Yonso kembali melihat Haewon sedang bermain ice skating. Dia mencoba untuk menyapanya, namun sapaan itu diabaikan oleh Haewon. Yonso menjadi semakin penasaran dengan Haewon, yang pendiam, penyendiri, dan tidak memiliki teman di sekolah. Keesokan paginya, dia bertanya kepada teman sebangkunya tentang Haewon. Temannya itu bilang, menurut gosip yang beredar di sekolah, Haewon adalah seorang gadis yang aneh dan menakutkan. Dia tinggal dengan ayahnya yang memiliki masalah mental. Gosip lain juga mengatakan kalau Haewon seperti cenayang atau peramal. Karena gosip-gosip yang beredar tersebut, tidak ada murid yang mau berteman dengannya. 그리고 무당이야? 나는 한 번도 본 적은 없다. 근데 Ketahuan sedang ngobrol saat guru sedang menjelaskan mata pelajaran, Yonso pun disuruh maju ke depan untuk menjawab soalan. Dan tanpa disangka, Yonso menjawab soal tersebut dengan benar, singkat, padat, dan jelas. Hal itu membuat murid satu kelas terkagum-kagum dengan kepintarannya. Begitu juga dengan Haewon. Yonso tampak sudah mulai menarik perhatiannya. 이렇게 빛이 사라지는 이 순간을 Saat jam istirahat tiba, Yonso berniat untuk berkenalan dengan Haewon dan mengajaknya makan siang bersama. Dia mengikuti Haewon yang naik ke atas gedung sekolah. Di sana dia melihat Haewon berdiri tepat di tepi gedung. Tiba-tiba dia kembali teringat akan kilas balik saat sahabat di sekolah lamanya melakukan aksi melompat dari gedung. Dia menyaksikan sendiri sahabatnya tersebut tewas. Hal itu membuat Yonso trauma dan merasa bersalah. Dan itulah alasan dia pindah dari sekolahnya. Melihat Yonso yang kepanikan, Haewon bilang, "Kalaupun aku lompat, aku tidak akan tewas." Yonso kembali membayangkan kalau dulu dia sempat ingin melakukan hal yang ditanyakan oleh Haewon itu. Perkenalan pertama dengan Haewon membuat Yonso teringat kembali akan trauma yang ingin dia lupakan. Dia bergegas kembali pulang dengan perasaan kecewa dengannya. Yonso teringat dengan gosip yang mengatakan kalau Haewon adalah gadis yang menakutkan dan pantas saja tidak memiliki teman. Keesokan paginya, Yonso tidak lagi memperdulikan Haewon. Saat menuju pulang, Yonso melihat ayah Haewon dipukuli oleh ayah Jion di depan Haewon sendiri. Jion mengaku kalau ayah Haewon telah melecehkan dirinya. Atas tuduhan itu, dia dibawa ke kantor polisi. Yonso pun ikut ke sana. Beruntung ada kepala desa yang juga adalah tetangga Haewon datang untuk membebaskan ayahnya. Kepala desa itu bilang kalau Jion dan ayahnya tidak punya bukti atas tuduhan yang mereka ajukan. Lagi pula ayahnya memiliki masalah mental. Dan akhirnya ayah Haewon tidak jadi di penjara. Yonso menjadi simpati dan kasihan dengan Haewon dan ayahnya yang seperti dikucilkan oleh warga. Dia juga penasaran dengan sosok Haewon yang terlihat seperti menyimpan banyak rahasia. Keesokan paginya, Haewon dibawa ke gudang penggilingan padi oleh Jion dan kakaknya yang bernama Yongjae. Yongjae ingin memberi pelajaran kepada Haewon atas perbuatan ayahnya. Lalu Yongjae menyuruh Jion dan temannya untuk keluar agar dia bisa melancarkan aksinya untuk melecehkan Haewon seperti yang dilakukan oleh ayahnya kepada Jion adiknya. Siang harinya, Yongso mengajak Haewon untuk bermain ice skating. Dan tanpa disangka, Haewon menerima ajakannya.
Lalu Yonso memberikan Haiwon hadiah sepasang sepatu skating. Haiwon bertanya, "Kenapa kamu sangat baik kepadaku? Padahal kamu sudah mendengar gosip yang tidak baik tentangku." Yonso menjawab, "Aku tidak percaya dengan gosip. Aku yakin kamu adalah orang yang baik." 들이 내 보고 수근대는 얘기 소문 같은 거 잘 안 믿는데. 믿나? Hari itu mereka berdua menjadi semakin dekat dan menghabiskan waktu bersama hingga larut malam. Keesokan paginya di sekolah, Jiyeon bertanya kepada Yeonso tentang status kedekatannya dengan Haiwon. Lalu Yeonso bilang kalau itu bukan urusanmu. Jiyeon merasa cemburu dengan kedekatan keduanya. Lalu dia mulai menghasut Yeonso dengan mengatakan hal-hal buruk tentang Haiwon. Dia bilang kalau Haiwon adalah gadis gila dan berbahaya. Dia bahkan melakukan pengencrotan dengan ayahnya sendiri. Dia juga bilang kalau seorang dokter desa melihat sendiri kejadian itu. Namun Yeonso tidak percaya dengan semua yang dikatakan Jiyeon. Malam harinya Yeonso bermimpi. Dia melihat ayah Haiwon memperkaos anaknya sendiri dan disaksikan oleh seorang pria. Yeonso mulai khawatir. Jangan-jangan gosip yang beredar tentang Haiwon dan ayahnya itu memang benar adanya. Dia pun pergi ke rumah Haiwon untuk melihat keadaannya. Di depan pagar Yeonso melihat Haiwon memegang sebuah pisau dan pergi menuju ke sebuah ruangan. Namun dia tidak menghampirinya dan memilih untuk pulang. Scene lalu berpindah pada keesokan paginya. Warga desa dikejutkan dengan tewasnya ayah Haiwon. Namun Yeonso mulai curiga kalau kematian ayah Haiwon ada hubungannya dengan pisau yang dipegang oleh Haiwon tadi malam. 이게 자살로 볼 일이 아니라 얘. 봐봐야지. 똑바로요. 확인을 해야지. Keesokan paginya di sekolah Yeonso tampak seperti mengabaikan Haiwon. Haiwon bertanya kenapa Yeonso menghindarinya. Namun dia tidak menjawab. Meski jauh di dalam hati dia masih menaruh curiga dengan Haiwon atas kematian ayahnya. Kemudian Haiwon mengajaknya untuk bertemu di danau nanti malam. Singkat cerita mereka pun bertemu. Yeonso heran melihat Haiwon yang tidak ada sedih-sedihnya. Padahal ayahnya baru saja meninggal. Dia malah memaksa mengajari Yeonso bermain ice skating. Bicaranya juga mulai aneh hingga membuat Yeonso terlihat ketakutan. Suara sepatu ice skating Haiwon seketika mengingatkan dia akan pisau yang dibawa oleh Haiwon malam itu. Dan juga kematian mendadak ayahnya. Dia mulai panik dan berlari meninggalkan Haiwon. Lalu menuju ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang dia lihat pada malam hari itu di rumah Haiwon. Dia menduga kalau Haiwonlah yang telah menewaskan ayahnya. Namun polisi itu malah marah-marah. Dia bilang kalau Yeonso tidak punya bukti dan hanya menuduh sembarangan. 죽던 날 밤에요. 칼 들고 들어오는 거 봤다고요. 혜원이가 그러는 거 네가 봤나? Tanpa dia sadari, Haiwon datang secara tiba-tiba tepat berada di belakangnya. Lalu mereka berdua disuruh pulang oleh polisi. Yeonso bertanya kepada Haiwon tentang pisau yang dia bawa malam itu ke ruangan ayahnya. Lalu Haiwon menjawab, "Aku meletakkan pisau itu di sampingnya agar ayahku mau mengakhiri hidupnya." Haiwon melakukan itu karena kasihan dengan ayahnya yang selalu menjadi korban fitnah dan olok-olokan warga desa. Haiwon merasa kecewa dengan Yeonso yang mudah percaya dengan gosip tentang dia dan ayahnya. Lalu dia bilang kepada Yeonso, "Aku tahu semua tentang dirimu. Bukan kamu yang menyebabkan temanmu tewas karena telah melompat dari gedung." Yeonso tampak kebingungan bagaimana Haiwon bisa tahu tentang masa lalunya. Kejadian yang membuatnya trauma karena dihantui rasa bersalah. Yeonso merasa bersalah karena telah menuduh Haiwon. Kemudian dia memeluknya. Di gudang kosong danau tempat mereka biasa bertemu, keduanya lalu melakukan pengencrotan. Singkat cerita, Haiwon dibawa ke kantor polisi atas laporan dari Yeonso malam itu. Mendengar itu, Yeonso bergegas menemui polisi untuk mengatakan kalau dia telah membuat kesaksian palsu. Namun semua sudah terlambat. Dengan bukti kuat yang ada, Haiwon telah dibawa ke penjara kota Seoul. 순기형한테 살인사건 갖고 그러셨어요. 그땐 의심조차 안 하셨잖아요. 왜 지금 와서 Yeonso hanya bisa menyesali kesalahannya. Sekali lagi dia telah menghancurkan hidup seseorang. Sama seperti yang dia lakukan terhadap sahabatnya yang telah tewas dulu. Setiap malam dia pergi ke rumah Haiwon dan memandangi sepatu ice skating yang dia berikan kepadanya. Singkat cerita, Haiwon dibebaskan dengan uang jaminan oleh kepala desa. Dan Haiwon dibawa ke rumahnya.
Dan di sini baru terungkap kalau kepala desa lah yang telah menewaskan ayah Haiwon. Karena ayah Haiwon memergoki kepala desa yang sedang memperkaos anaknya pada malam hari itu. Di sini juga baru terungkap kalau gosip yang disebarkan oleh dokter tentang Haiwon dan ayahnya hanyalah kebohongan untuk menutupi kebusukan kepala desa. Haiwon sendiri tidak bisa berbuat apa-apa karena ancaman dari kepala desa dan gosip yang disebarkan oleh dokter sudah terlanjur membuat warga dan teman-teman sekolahnya menghakimi dirinya terlebih dahulu. Di sini Haiwon diperkaos lagi oleh kepala desa. Meski sempat melawan namun dia gagal. Tak lama Yonso datang lagi ke rumah Haiwon seperti malam biasanya. Di sana dia melihat Haiwon terkulai lemah dan pingsan. Lalu dia bergegas membawanya ke rumah sakit. Namun Haiwon ditangani acuh tak acuh oleh si dokter. Setelah diperiksa, Haiwon ternyata sedang hamil. Yonso mulai panik. Dia takut kalau dokter itu akan menyebarkan gosip lagi tentang Haiwon. Jika kehamilan Haiwon tersebar, itu bisa menghancurkan hidup gadis yang dia cintai. Karena panik, tanpa sengaja dia memukul dokter itu hingga tewas dengan sepatu ice skating yang terbawa bersama Haiwon. Haiwon pun ketakutan dengan apa yang telah dilakukan oleh Yonso. Yonso bilang, aku tidak punya pilihan lain. Tak lama berselang, Haiwon pergi dari rumah sakit, mengambil sekop untuk mengubur jasad si dokter itu. Di sana dia melihat kepala desa sedang memberikan uang sogokan kepada para polisi yang menangani kasus kematian ayahnya. Ternyata selama ini kepala desa dan polisi telah bersekongkol. Malangnya kepala desa memergoki Haiwon yang ada di sana. Dan sekali lagi kepala desa ingin memperkaosnya. Lalu secara tiba-tiba Yonso datang. Lalu dia memukul kepala desa itu dengan sekop berkali-kali hingga tewas. Kemudian Haiwon dan Yonso mengubur jasad dokter dan kepala desa bejat itu ke dalam salju danau. Keesokan paginya keduanya pergi meninggalkan desa itu. Di dalam perjalanan mereka mendengar berita di TV, di mana mereka berdua sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan motif kebencian. Di akhir film terlihat Haiwon dan Yonso bermain ice skating. Lalu film pun selesai. Kesimpulannya, film ini bercerita tentang rumor dan gosip yang bisa menghancurkan hidup seseorang. Maka berhati-hatilah menyebar berita yang belum tentu benar. Sampai jumpa lagi di next video.